Suriah memanas, militer Rusia ngamuk, mayat-mayat bergelimpangan. Suriah memanas, militer Rusia ngamuk, mayat-mayat bergelimpangan. Militer Rusia rupanya belum juga menghentikan serangan-serangan ke provinsi Idlib, Suriah, apakah itu melalui udara maupun darat. 22 Juni kemarin, pasukan Vladimir Putin dan tentara pemerintah Suriah kembali membuat Idlib memanas. Mereka mengamuk dan melancarkan serangan artileri secara brutal ke pemukiman warga sipil. 3 perumahan yaitu Al-Bara, Esim, dan Al-Mastomaton di selatan Idlib. Berdasarkan laporan resmi pertahanan sipil Suriah alias White Helmets dilansir Viva Militer, serangan militer Rusia dan Tentara Nasional Suriah telah menyebabkan 7 warga meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. White Helmets menyebutkan kondisi lokasi bekas penyerangan militer Rusia dan Suriah sangat mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan dengan kondisi penuh luka. Kematian ada di mana-mana. Adegan mengerikan dari White Helmets operasi pencarian dan penyelamatan di Idlib setelah serangan Rusia dan rezim. 7 orang termasuk 2 wanita tewas dan 12 lainnya luka-luka, tulis White Helmets. Aksi militer Rusia dan Tentara Nasional Suriah ke Idlib sepanjang tahun 2021 ini telah menyebabkan 100 orang meninggal dunia. Untuk minggu ketiga, pasukan Rusia dan rezim melanjutkan kampanye militer mereka yang menargetkan NW tanpa kecaman atau tanggapan internasional untuk menghentikan pelanggaran terhadap warga sipil, tulis WH. Perlu diketahui militer Rusia hadir di Suriah sebagai undangan resmi dari Presiden Bashar al-Assad. Pasukan Kremlin dilibatkan untuk membasmi pemberontak dan teroris yang masih bercokol di Suriah pasca kehancuran ISIS. Di sela pertemuan dengan para pemimpin negara yang tergabung dalam NATO di Brussels, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan terpisah dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya membahas beberapa masalah dan menyatakan niat bersama mereka untuk bekerja sama di Libya dan Suriah. Erdogan mengatakan Turki dan Prancis sepakat untuk melanjutkan pembicaraan bilateral dalam solidaritas serius. Macron sendiri mengatakan kepadanya sebagai seorang teman bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menentang Islam. Menunjuk populasi muslim yang besar di Perancis, Erdogan mengatakan Macron juga menyatakan kepekaannya terhadap masalah ini. Erdogan juga mengatakan bahwa Turki dan Perancis akan terus bekerja sama untuk mengatasi konflik di Libya dan Suriah. Erdogan tiba di Brussels pada Minggu 13 Juni untuk menghadiri KTT yang dihadiri para pemimpin negara-negara anggota aliansi. Pemimpin lain yang ditemui Erdogan termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Nasser al-Samari menyebutkan kelompok perlawanan Lebanon telah menaklukkan mitos tentara tidak terkalahkan Israel. Seperti halnya kelompok perlawanan Palestina yang telah membongkar kebohongan kubah besi Israel. Seperti dikutip situs Al-Ahed pada Sabtu 12 Juni 2021. Al-Nujaba Irak pada tahun 2017 telah membentuk divisi pembebasan Golan. Tugas asli divisi itu membantu pasukan Suriah untuk membebaskan wilayah negara itu dari Israel dan mengakhiri ketertindasan rakyatnya.
Nasser Al-Samari menuturkan divisi pembebasan Golan memusatkan perhatian pada upaya membantu saudara-saudara mereka di Suriah untuk terjun ke dalam pertempuran membebaskan dataran tinggi Golan dari tangan Israel, dan pertempuran itu sekarang sudah sangat dekat. Meski gerakan Al-Nujaba aktif membantu pasukan Suriah memerangi kelompok teroris di negara itu, tetapi divisi pembebasan Golan dibentuk khusus untuk melawan Zionis Israel, pungkasnya. Sanksi terhadap Israel atas serangan udara yang dilakukan ke jalur Gaza pada bulan lalu. Sebuah petisi yang ditandatangani 380.000 orang berisi desakan agar Inggris menjatuhkan sanksi pada Israel telah dikirim ke parlemen. 2 hari menjelang debat terkait petisi tersebut di parlemen, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Downing Street, Inggris pada Sabtu 12 Juni. Selain untuk menekan parlemen, unjuk rasa tersebut juga ditujukan kepada para pemimpin negara-negara G7 yang sedang bertemu di Cornwall. Kampanye Solidaritas Palestina menyebut protes merupakan bagian dari hari aksi tolak G7 untuk keadilan internasional. Menuntut diakhirinya semua tindakan militer, kerjasama keamanan dengan Israel, dan menerapkan sanksi yang ditargetkan sampai Israel mematuhi hukum internasional. Menurut penyelenggara, terdapat lebih dari 8.000 orang yang menghadiri protes secara langsung, namun sebanyak 185.000 lainnya menghubungi anggota parlemen untuk menyampaikan tuntutan. Selain itu, 10.000 orang meminta pertemuan dengan anggota parlemen mereka pada Rabu 16 Juni, meminta mereka menghadiri debat parlemen dan mendukung sanksi terhadap Israel sebagai bagian dari lobi nasional yang diselenggarakan oleh LSM yang berbasis di Inggris, Friends of Al-Aqsa. Selama 10 hari, 185.000 orang mengirim surat yang kami atur melalui situs web kami di belakang Syekh Jarrah dan apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa untuk meminta seruan sanksi, kata Samiul Jorder dari FOA seperti dimuat Arab News. Israel melanggar lebih dari 40 resolusi PBB. Kampanye untuk menjatuhkan sanksi akan berlanjut sampai Israel dimintai pertanggungjawaban karena gagal mematuhi hukum internasional, kata Jorder. Ia mengatakan meski serangan bom telah berhenti di Palestina, namun pendudukan Israel masih ada.